khusus di Februari ini. Ya, ada promo untuk Anda yang mengambil paket Pro. Ya, paket Pro, ya tentu saja Anda yang mungkin tadi udah dengar ya. Paket Pro adalah mereka yang mengambil paket standar ditambah dengan paket RO atau repeat order. Ya, tentu saja Anda akan mendapatkan satu voucher umroh ya senilai 5 juta rupiah teman-teman sekalian ya, dan bisa berlaku kelipatannya ya. Dan tentu saja untuk rekan-rekan yang lain yang mungkin tujuannya bukan umroh, perjalanan susinya ya, kami masih sedang dalam proses ya untuk melakukan negosiasi dengan beberapa pihak perusahaan travel lainnya untuk bisa memberikan Anda juga voucher yang sama ya untuk perjalanan suci agama lain ya. Jangan khawatir, nanti tinggal tunggu tanggal mainnya ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, bagi Anda yang selama Februari Anda bergabung di paket Pro ya, itu akan mendapatkan yang namanya voucher umroh senilai 5 juta rupiah. Ya, dan tentu saja ini memang berlaku di rekanan ya, travel rekanan daripada AOM Star Life. Dan tentu saja ini rencana berangkat terdekatnya adalah di bulan November teman-teman sekalian ya. Jadi rencana berangkat terdekat adalah di bulan November 2025. Ya, mungkin rekan-rekan banyak yang bertanya apakah boleh berangkat lain waktu? Boleh, silahkan. Ya, Anda bisa pilih berangkat kapan saja, tapi yang jelas tentunya rombongan ya. Kalau rombongan rame-rame itu tentunya enak, asik gitu ya. Jadi setiap pembelian satu paket Pro dan berlaku kelipatannya ya, dan rencana berangkat terdekat adalah November 2025. Ya, dan tentu saja satu voucher itu berlaku untuk satu KTP ya, tidak bisa misalnya beberapa voucher digunakan untuk satu KTP, itu tidak bisa begitu ya. Nah, Anda bisa berikan kepada keluarga misalnya yang mau berangkat ya, misalnya pasangan Anda atau keluarga Anda yang lain, Anda bisa berikan kepada mereka untuk bisa berangkat kalau misalnya mereka juga ingin bisa ikut berangkat ya. Itu bisa silakan diberikan untuk vouchernya ya. Oke, kemudian selain voucher tentu saja ada promo lain, yaitu ada promo Triple Pro namanya rekan-rekan sekalian ya. Jadi promo Triple Pro ini adalah Anda secara sekaligus langsung mengambil 3 paket Pro ya, dalam bentuk segitiga 3 paket Pro, di mana Anda akan mendapatkan tambahan produk Pornas ya. Jadi artinya dari 9,3 juta Anda sudah mendapatkan produk sesuai dengan syarat lisensinya. Namun dalam periode promo Februari ini Anda mendapatkan tambahan produk Pornas senilai 3 juta rupiah atau 10 item tambahannya ya, 10 item produk ya. Dan otomatis mendapatkan 3 voucher umroh untuk 3 orang yang berbeda ya, yang tentunya nilainya adalah 15 juta rupiah ya. Dan berlaku kelipatan rekan-rekan sekalian. Artinya kalau rekan-rekan misalnya mau mengambil lebih dari 3 Pro, silahkan ya, 3 Triple Pro. 3 Triple Pro ini bisa lebih dari 1 Anda ambil ya. Kemudian paket Ruby. Nah, paket Ruby ini 54,3 juta ya, di mana ini terdiri dari 3 Pro dan kanan kirinya di RO-kan 10-10 sehingga pas mencapai yang namanya Ruby. Ya, artinya dengan mengambil paket Ruby ya, ini senilai 54,3 juta, tambahan produknya Pornas senilai 9 juta atau total 30 item ya. Mendapatkan 3 voucher umroh senilai 15 juta dan mendapatkan yang namanya tour Vietnam secara langsung ya, ikut berangkat dengan kami kira-kira di bulan Mei 2025 teman-teman sekalian ya. Oke, bagi itu sedikit sekilas dari promo yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian semuanya malam hari ini. Jadi Anda mungkin yang baru pertama kali hadir atau mungkin belum bergabung bersama dengan kami, yang belum ada di grup, ya silahkan Anda bisa ambil dan pilih paket promo yang tadi dan Anda bisa manfaatkan untuk mendapatkan produk yang lebih banyak dan tentu saja hak bisnis yang juga lebih maksimal untuk mengembangkan bisnis Anda ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, tentu saja saya ingin sekali Anda berbagi pada malam hari ini ya. Tentu saja bagi rekan-rekan yang mungkin punya testimoni malam hari ini yang sudah lama kita tidak dengar karena kita terakhir Zoom untuk masalah pertanian kurang lebih di minggu lalu gitu ya. Nah, malam hari ini silahkan Anda bisa sharing ya pengalaman daripada penggunaan produk-produk Pornas, terutama produk pertanian untuk teman-teman kita semua yang ada pada Zoom malam hari ini, karena banyak rekan-rekan kita yang baru, teman-teman sekalian malam hari ini yang baru pertama kali mengenal project Pornas ini, project daripada AOM Star Life. Silakan Anda dipersilakan berbagi. Anda bisa langsung buka mikrofon Anda atau Anda bisa di kolom chat bisa langsung bertanya atau memberi testimoni ya. Silakan teman-teman sekalian, saya beri kesempatan untuk Anda ya. Oke.
Baik, silakan rekan-rekan. Kalau ada yang mau beri testimoni, boleh silakan langsung dibuka mikrofonnya ya. Settingannya sudah dibuka, silakan Anda boleh berbagi kepada kita semua nih yang ada di Zoom. Ya, oke, baik. Saya mau sapa dulu sambil menunggu teman-teman yang di sini yang kameranya terbuka aja nih saya sapa ya. Kalau belum terbuka kameranya saya nggak sapa. Ada Bu Komang Aryati, ada Pak Dahman, ya, Bu Haji Surmayanti, Bu Merlina Chong, Bu Lilis Suryani, Komandan Surasa Malang ya, Pak Arjun. Malam Pak Arjun. Pak Noro, selamat malam Pak Daman. Udah lama nih sehat, sehat Pak. Alhamdulillah. Ya. Gimana kabar Padinya? Padinya gimana kabarnya? Ya, masih disayangkan bahwa pegawai kami tanpa sepengetahuan kami mengubah gitu. Jadi agak marah saya gitu. Yang udah pakai Fornas berhasil malah berubah, tapi untuk ke depan nanti akan saya tahap ini. Dan besok kami rencana dengan tim kami Bandung akan ke Cirebon karena kemarin Kang Denny dari Cirebon udah masuk, kemudian beliau akan mengumpulkan teman-temannya untuk mengajak supaya bergabung dengan Fornas gitu. Iya. Apa sorry Pak Darman, apa maksudnya berubah tadi Pak? Ya, merubah tuh si pegawai kami tidak tanpa kompromi dengan kami itu kembali lagi ke kimia. Waduh. Saya sangat disayangkan padahal udah berhasil, saya udah capek-capek gitu. Karena saya kebetulan jadi saya lepas kurang perhatian karena istri saya lagi sedang berobat terus karena urat kejepit, saraf kejepit, jadi saya terus terapi terus Pak Jun. Dia tidak terkontrol sama saya. Di sana kemarin saya pulang ke Ciamis, waduh saya marah. Udah berjalan, nanti mungkin setelah panen nanti habis Lebaran saya akan kembalikan lagi. Nggak bisa saya bilang gitu. Padahal udah begitu hasilnya bagus gitu. Gitu. Oke. Itu Pak Jun. Gitu. Ya itu juga gunanya memang kontrol ya pada saat kita betul. Fornas ini kita kontrol penggunaannya. Ya karena gini Pak, saya bergelut terus di Ciamis, saya mencari orang yang mau gitu ya, mengajak. Di sana itu rata-rata malas untuk menyemprot 10 hari sekali. Iya. Nah dia maunya kayak kimia, diawurkan, sudah beres, sudah dilihatin. Itu yang kami sedang terus gitu. Melayu begini apa gitu Pak. Sekarang udah mulai Cirebon, sudah mulai Pak Kang Denny, udah mulai gitu ya. Besok saya subuh dengan tim mau ke Cirebon gitu untuk bertemu gini. Mudah-mudahan lah nanti gitu. Kami terus saja gitu Pak. Tidak berhenti-hentinya meskipun saya ya mungkin tidak bisa naik tingkat, biarlah nanti aja, yang penting kita promo itu dulu lah, sosialisasi dulu. Oke. Baik Pak Jun. Baik. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita sempat dengar sedikit cerita bahwa memang beberapa kendala di lapangan itu memang petani mindset-nya memang penting sekali kita ubah dulu ya. Artinya memang kadang-kadang si pemilik lahan sudah semangat, tapi ternyata yang mengerjakan lahannya tidak sesuai ya kan. Artinya visi misinya tidak sesuai dengan si pemilik lahan ya kan. Karena memang kadang-kadang ya yang pengerja itu kadang-kadang kan dapat upah kan misalnya borongan atau mungkin harian atau gimana upahnya, jadi artinya kelebihan daripada hasil itu dia tidak dapatkan, sehingga dia tidak punya kepentingan untuk mengorganikan lahannya, mendapatkan hasil yang lebih banyak, karena yang lebih penting bagi pengerja kadang-kadang kan upahnya yang lebih penting gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang mereka merasa keberatan seperti yang Pak Daman cerita tadi, kalau misalnya harus turun lebih sering ke lahan dan sebagainya, ya kan. Jadi sebenarnya gini, maaf potong Pak Jun. Sebenarnya sawah kami ini saya tidak mau tahu. Pokoknya kalian kamu garap, silakan kami hasilnya dia yang ngatur, dia sendiri semua. Sebenarnya dia udah meyakinkan bahwa memang Fornas bagus gitu. Hasilnya dari biasanya misalnya 3 kintal, sekarang jadi 4,5. Dia udah meyakinkan tahu. Tapi ya itu tadi mental. Mental itu sulit sekali ya, namanya sekolah juga nggak sekolah dan sebagainya ya. Dia cari yang gampang tadi.
Gitu. Oh iya. Ya itu dia. Benar-benar itu. Tugas kita Pak Daman. Tugas kita untuk betul. mengubah mindsetnya. Ya. Ya itu kelengahan kami. Gitu. Ya. Oke. Baik. Ya, jadi pengalaman Pak Daman untuk lain kali bisa diawasi lebih dalam. Ya, betul. Oke. Baik. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih. Silakan Pak Badri, ada yang mau ditanyakan Pak Badri? Monggo Pak Badri. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Salam Pak Badri. Salam. Pak Badri dari mana? Berapa waktunya? Saya Badri dari Bojonegoro, Jawa Timur, Pak. Oh siap, Jawa Timur. Terima kasih. Alhamdulillah, kemarin awal-awal saya di Pornas kan menanyakan beberapa hal kepada Pak Jun. Dan alhamdulillah ini hasilnya sudah nampak kelihatan. Satu tanaman saya itu jagung. Dan jagung itu ada 3 tempat ya. Ada 3 tempat. Jadi tempat saya terus tempat tetangga lagi. Alhamdulillah jagung saya karena musimnya itu kemarin nggak menentu. Alhamdulillah menggunakan Pornas masih panen. Oh iya. Dan panennya itu ada yang biji 2, ada yang biji 3. Biji 2, biji 3 ya. Oke. Dan ironisnya tetangga saya yang mepet ya, pas gitu, jadi tunggal galeng ya bahasa Jawanya, mepet itu sampai hari ini tidak panen satupun karena buli. Oke. Iya. Terus di sebelah baratnya lagi juga ada yang seperti itu juga tidak panen. Tetapi alhamdulillah jagung saya panen dan sudah saya panen ya. Hasilnya sangat bagus meskipun tidak sangat bagus sekali tapi sudah termasuk bagus. Itu satu. Iya. Yang kedua, jumlah panennya berapa Pak Badri? Panennya jumlahnya berapa Pak? Berapa banyak Pak jumlah panennya? Ini jagung saya ini nggak terlalu banyak ya karena hanya sekitar 500-an 500 sampai 1000 batang gitu aja, tapi saya panen muda, kita konsumsi sendiri. Oke. Itu kebetulan jagung putih, jagung ketan. Oh, jagung ketan ya, oke. Iya, jagung ketan seperti itu, hasilnya ya sampai belenger lah ibaratnya. Soalnya dimasak sendiri, ya direbus, ada yang bikin sayur dan seterusnya. Kalau dari segi rasa gimana Pak? Itu kan jagung manis kalau kita sebutnya jagung manis ya. Kalau dari segi rasa gimana Pak? Kalau dari segi rasa gimana? Rasanya juga lebih manis daripada sebelumnya. Dan itu apabila teman-teman pengen lihat, itu ada di akun YouTube saya. Judulnya akun saya di YouTube, channelnya namanya Pornas Panen Jos. Pornas Panen Jos ya. Panen Jos. Nah, silakan teman-teman boleh sambil cari. Itu salah satunya jagung. Monggo dicari. Pornas Panen Jos. Pornas Panen Jos. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, ini ketemu Pornas Panen Jos, luar biasa ini ya. Pornas Panen Jos, mantap. Pornas Panen Jos. Iya. Mantap ini ya. Ada jagung Jepang juga nih Pak ya, saya lihat ya Pak ya. Pak Badri? Ini saya lihat memang Pak Badri ini spesialis jagung ini Pak Badri ya. Halo Pak Badri. Halo. Waduh, listrik nih lagi pemadaman. Oh gitu ya, pantesan mati lampu nih Pak Badri. Tiba-tiba. Ya. Tapi saya ini masih jalan. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Itu selain jagung ketan putih, kemarin juga ada jagung ketan ungu. Jagung mais muradu juga hasilnya sangat memuaskan. Itu video-videonya ada di Pornas Panen Jos. Terus yang ketiga, talas saya itu ternyata juga sangat-sangat memuaskan setelah menggunakan Pornas. Iya. Yang pertama, talas saya masih saya gunakan karena saya sudah waktu kenal Pornas sudah terlanjur fermentasi kohe kambing. Alhamdulillah itu hasilnya sangat bagus. Terus kemudian saya susul untuk penanaman berikutnya menggunakan soil treatment dicampur dengan Pornas kuning. Oke. Hasilnya sangat bagus. Sebagian sudah tak masukkan YouTube, sebagian belum.
Ini masih proses untuk editingnya. Oke, luar biasa ya. Oke, teman-teman nanti boleh subscribe ya di channelnya Pak Badri. Itu judulnya di YouTube channel adalah Pornas Panen Jos. Wah, luar biasa. Ini saya barusan buka ya. Itu memang luar biasa, testimoninya luar biasa. Dan kalau teman-teman lihat memang Pak Badri ini sangat serius garap YouTube-nya karena beliau main editing juga nih saya lihat. Ya kan? Editingnya juga keren ya, teman-teman. Silakan bisa nanti subscribe dan teman-teman bisa dapatkan banyak sekali testimoni jagung dan lain sebagainya. Itu bagus-bagus banget itu di YouTube channel ya Pak Badri ya. Pak Badri, selama menggunakan Pornas ini gimana masalah hama, penyakit dan sebagainya Pak? Gimana Pak? Boleh cerita Pak? Ini sementara kalau di lahan saya, ini sementara tanpa menggunakan insektisida dan fungisida. Sama sekali tidak. Oh, oke. Sama sekali belum menggunakan itu. Dan ada satu teman. Itu dari awal Pak? Pak, dari awal Pak? Dari awal Bapak nggak pakai pestisida? Sama sekali nggak menggunakan pestisida. Oh ya, tapi sebelumnya, sebelum kenal Pornas? Memang saya ini baru menyewa lahan itu. Memang khusus sebetulnya saya rencanakan untuk tanam talas ya semuanya. Tetapi kemarin itu ada kendala, artinya bibitnya banyak yang mati. Sehingga talasnya banyak yang mati, terus saya seling dengan jagung kan seperti itu. Oke. Ya. Dan yang menarik lagi Pak Suciono kemarin itu padunya juga bagus, tetangganya pada roboh. Untuk Pak Suciononya itu enggak roboh. Yang kedua pH-nya 7. Oh 7 ya, itu pakai soil ya? Pakai soil ya Pak? Waktu itu belum menggunakan soil, tetapi Pornas kuning dan Pornas putih Pak, full sudah 6 kali. Oke. Dan videonya ada di situ juga. Di YouTube juga ya. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Ini saya baru kenal Pak Badri nih, baru kali ini ya. Sayang sekali padahal video YouTube-nya udah banyak. Jadi luar biasa kita bisa pakai untuk testimoni juga itu di grup Telegram itu, channelnya Pak Badri. Sayangnya baru sedikit videonya, jadi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, mantap. Artinya itu sudah betul-betul testimoni nyata di lapangan kan Pak Badri kan? Betul Pak. Iya. Oke. Nah ini ada yang minta, ini Pak Yusuf Nasiri nih, gimana cara aplikasinya Pak ke jagungnya? Di-share Pak, dosis, interval itu boleh di-share Pak Badri, dosis dan intervalnya. Oh ya, jadi untuk jagung itu memang kemarin pertama kali tetap saya semprot. Jadi pertama kali saya tanam jagung tuh dilubangi, jadi saya koak ya, bahasanya koak ya kalau sini. Jadi dilubangi, terus kemudian disemprot Pornas, langsung tanami jagung. Udah gitu aja. Terus umur itu mulai yang mana Pak? Pornas yang mana Pak? Pornas soil treatment yang sudah saya campur dengan Pornas kuning. Oke, itu berarti dari awal pada saat Bapak ngelubangi untuk tanam bibit jagung itu sudah dikocor Pornas soil sama yang cair ya? Betul. Oke. Sorry. Sorry Pak Badri, itu gimana? Bapak kocor sedikit di lubang atau kocor sekitarnya semua? Itu kalau saya ngocor satu lubang aja, itu tak kasih untuk satu tangkinya tak kasih 6 sendok, kemudian tak kocor satu tangki 6 sendok airnya ya, kemudian tak kocor memang menggunakan bak atau ember ya bahasanya ya. Iya. Kemudian tak kasih 1 gelas aqua setiap lubang. Oh, setiap lubang kira-kira 1 gelas aqua ya? 1 gelas aqua. Kemudian campurannya Pornas kuning 1, soil treatmentnya itu 5 sendok. 5 sendok, 1 tangki ya? Iya. Mangkano langsung Gusyanto. 1 tangki 5 sendok, kemudian 1 saset Pornas yang cair ya Pak ya, vegetatif ya? Oh iya, betul. Oke. Itu saya diamkan sekitar 15 menit, soalnya kata Mas Wahyu kan harus didiamkan 15 menit biar berproses dulu mikroba dan pupuknya. Ya, oke. Saya lakukan seperti itu. Terus berikutnya seperti aturannya mulai umur 10 hari, tapi lebih saya waktu itu umur sekitar 15 hari baru saya semprot. Oh, berarti begitu dikocor itu kapan tanam bibitnya, masukin bibitnya Pak? Besoknya langsung tanamnya hanya sehari. Jadi seperti itu, hanya sehari. Setelah itu terus kemudian 15 hari baru mulai saya semprot Pornas kuning, 25 dan 35 hari. Oke. Itu kuning semua ya Pak ya? Kuning aja ya semprotnya ya? Iya, kuning. Nah, ketika 45
terus 65 itu Pornas putih hanya 2 kali. Oh, hanya 2 kali ya. Jadi total 5 kali semprot lah Pak ya? Betul. Iya, tapi yang paling menarik kan tetangga itu 1 batang pun nggak panen gitu loh. Iya. Yang mepet itu. Itu kira-kira kenapa penyebabnya mereka nggak panen Pak? Apakah tidak ada hujan atau hama atau gimana Pak? Terutama setelah tanam itu kan nggak ada hujan itu sekitar hampir 2 minggu. Jadi jagung itu bule terus kering mati. Oh, padahal di tempat Bapak juga sama-sama nggak ada hujan kan ya Pak? Nggak ada hujan. Tapi saya semprot. Oke, iya. Seperti itu. Iya. Semprotnya cuma semprot Pornas saja atau ada siram air khusus Pak? Saya semprot Pornas saja waktu itu. Pornas saja ya? Ya artinya hanya semprot Pornas, jadi bukan nyiram khusus lahan gitu ya, bukan ya? Bukan. Terus yang kedua memang tetangga itu menurut saya itu keliru, karena setelah tanam itu langsung dikasih Polska. Oh, oke. Jadi ketika itu terus panas, kan bahaya ya. Tapi kalau hujan memang bagus, tapi kalau terus nggak ada hujan sekitar 10 hari sampai 2 mingguan lah, itu nggak hujan, ya tumbuh, tapi buli. Seperti itu karena panas. Iya. Pak Jun. Oke, baik, luar biasa ya Pak Badri ya testimoninya ya. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Yadi Mulyana juga ini Pak Badri. Itu bibit jagungnya Bapak rendam nggak dengan Pornas kuning Pak? Bibitnya Pak? Kalau itu sudah pasti. Saya sebelumnya kan juga pupuk teknologi nano juga buatan Mas Didi tapi merek lain. Iya. Jadi saya rendam dulu. Saya rendam semalam lah. Iya. Besoknya saya tanam. Oke. Berarti semalam direndam ya dengan Pornas kuning. Ya, Pornas kuning. Iya. Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Badri, luar biasa testimoninya ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Jun. Nanti bisa sharing lagi, dan teman-teman kalau misalnya masih ada yang bertanya ke Pak Badri silahkan ya. Pak Badri masih standby walaupun masih mati lampu tapi standby nih Pak Badri ya. Terima kasih Pak Badri, sukses sehat selalu, salam keluarga Pak Badri. Amin. Oke. Ya, teman-teman sekali lagi yang belum subscribe channelnya Pak Badri silakan ya. Pornas Panen Jos ya, Pornas Panen Jos silakan, itu luar biasa, banyak sekali testimoni jagung, padi yang bagus-bagus. Anda bisa subscribe untuk mendapatkan testimoni terbaru dari Pak Badri di daerah Jawa Timur ya. Oke, kemudian dari Bu Eni Pujiati ya. Kalau untuk tambah udang pakai Pornas yang mana? Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi teman-teman sekalian, Bu Eni ya, tambak udang itu tentu saja yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah tambaknya sendiri atau kolamnya ya. Karena dalam tambak udang itu tentu saja yang namanya kolamnya itu adalah media hidupnya udang ya, sehingga harus betul-betul diperhatikan. Dan yang kedua adalah tentu saja pakannya gitu ya. Nah, yang perlu saya berikan pemahaman dulu buat Bu Eni dan rekan-rekan lainnya, Pornas sifatnya bukan pakan ya. Walaupun kami sekarang ini sedang dalam penelitian teman-teman sekalian, kami sedang penelitian untuk memproduksi namanya Pornas juga, tapi bukan pupuk organik nasional, tapi pakan organik nasional. Nah, itu kita sedang siapkan untuk produksi. Di mana pakan organik nasional ini atau Pornas itu tentu saja fungsinya adalah untuk pakan ya. Jadi artinya untuk makanan utama bagi peternakan ya kan, dan juga perikanan. Nah, tapi sabar. Nah, tapi sementara ini ya kan, Pornas yang kita berikan ini sifatnya adalah suplemen ya untuk ternak dan juga ikan atau tambahan ya. Artinya mereka tetap perlu pakan lainnya dulu, tapi Pornasnya sifatnya tambahan. Nah, lalu untuk tambah udang itu pakai Pornas yang mana? Pertanyaan Bu Eni. Bisa Pornas yang soil dan juga bisa yang cair Bu Eni. Ya kan? Nah, artinya soil itu buat apa? Soil itu adalah untuk mengkondisikan tambaknya Bu Eni. Karena bagaimanapun tambak udang itu juga memerlukan kondisi pH yang sangat basah ya kan. Artinya kondisi pH-nya bahkan kalau tambak udang itu lebih basah dari perkiraan kita gitu. Kalau tanah kan di atas 6,6 sampai 7. Nah, kalau tambak udang itu justru memang harus pH-nya di atas 8 ya kan. Jadi harus betul-betul basah. Nah, kita tahu bersama bahwa kondisi kondisi kolam yang asam itu akan mengganggu pertumbuhan udang dan bahkan juga bisa membunuh udang itu sendiri ya. Jadi makanya tentu saja pH di air itu di kolam itu harus dijaga. Ya, salah satunya adalah dengan memberikan soil Bu di kolam ya. Karena dengan memberikan soil di kolam maka pH kolam itu akan menjadi basah. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu saja bakteri-bakteri jahat yang ada di kolam yang juga merupakan virus atau bakteri yang bisa membunuh udang
itu juga dibunuh karena dalam soil itu kan ada yang namanya mikroba premium Bu Eni. Ya, jadi mikroba premium itu bisa untuk membunuh bakteri jahat yang ada di kolam, ya kan? Sehingga nanti bakteri-bakteri baik akan hidup. Dan juga kalau diberikan tambahan dengan pornas cair juga di kolam. Nah, pornas cair ini kan ada unsur haranya. Kalau soil kan tidak ada unsur haranya, ya. Nah, karena adanya unsur hara di dalam yang pornas cair diberikan di kolam, maka dia bantu untuk menghidupkan plankton-plankton. Plankton-plankton itu adalah makanan alami buat udang dan ikan, ya, sehingga udang itu bisa mendapatkan makanan yang berlimpah, ya. Itu caranya bisa dengan soil dan juga ditambahkan dengan yang cair untuk media kolamnya, ya Bu Eni, ya. Nah, nanti untuk dosis dikira-kira saja Bu Eni, ya, artinya kalau sekitar 1 kilogram soil itu kan bisa untuk sekitar 1.000 meter persegi gitu ya, 1.000 meter persegi lahan tanah gitu ya. Nah, kalau untuk kolam itu kurang lebih sekitar 1/4-nya lah ya. Kalau 1 kilogram itu bisa untuk sekitar 250 meter persegi kolam, luasan kolam ya, 1 kilogramnya. Tapi tetap dicampur air dulu baru disiramkan ya ke kolam gitu ya. Nah, demikian juga dengan pornas cairnya itu kurang lebih sekitar 1 saset itu kira-kira untuk sekitar 200 sampai 250 meter persegi kolam ya. Jadi tetap dicampur air dulu, diaduk dulu dengan air 20 liter baru disebar di kolam ya. Nah, itu untuk media kolamnya Bu Eni. Ibu Eni juga bisa tambahkan untuk pakannya kalau mau lebih maksimal lagi. Ya, jadi di pakannya udang itu dispraykan aja dengan pornas cair, dispray Bu ya, dispray. Tujuannya adalah biar langsung dimakan oleh udang. Dan tentu saja kalau udah masuk ke dalam udang itu akan membunuh bakteri jahat di dalam pencernaan udang. Karena di dalam pencernaan udang itu kan banyak sekali yang namanya bakteri patogen namanya yang membunuh udang itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kalau dia masuk ke dalam makanan udang itu akan langsung secara frontal membunuh bakteri jahat yang ada di pencernaan udang. Sehingga udang lebih sehat, ya kan, pertumbuhannya lebih bagus dan lebih susah matinya Bu Eni ya. Nah, nanti boleh diuji coba, kita udah banyak sekali testimoni udang faname ya dengan penggunaan pornas sehingga bisa membantu peternak udang ya. Itu Bu Eni ya. Semoga menjawab Bu Eni. Nanti kalau ada yang pertanyaan belum jelas boleh silakan diajukan lagi ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, silakan bagi Anda yang mau berbagi seperti Pak Badri tadi, silakan boleh dibuka mikrofonnya. Dan tentu saja dengan berbagi tentu saja Anda bisa menjadi inspirasi buat banyak sekali petani, peternak dan yang lainnya di seluruh Indonesia, dan Anda bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan bagi tentu saja ya. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi? Monggo, silakan. Silakan mau berbagi mengenai produk boleh, mengenai bisnisnya juga boleh ya. Saya sapa dulu nih teman-teman yang kelihatan di layar, yang belum saya sapa tadi ada Pak Muhammad Iswanto Jambi, Pak Denny Cirebon ya, Ibu Momoy. Bu Momoy, apa kabar Bu Momoy? Ya, kemudian ada Andi Alfa Gastro Makassar di Makassar. Ini rupanya lagi di kantor nih, Bang Andi ya. Bang Andi boleh buka mikrofon Bang Andi? Pak Denny itu ya, Bang, teman saya yang di Cirebon. Teman saya dari Cirebon, Pak Denny. Bisa, Pak? Ya, Pak Denny ya. Pak Denny, salam Pak Denny. Oh, Pak Andi lagi di kantor nih Pak Andi. Ya, baru habis live di TikTok Bang. Wih, luar biasa ya. Live. Ya. Teman-teman, ini ada Pak Andi Alfa ini, beliau kebetulan sedang ada di kantor Makassar ya. Dan beliau ini seorang influencer ya, TikToker mania ya kan. Jadi rutin nih tiap hari TikTok nih, luar biasa ya teman-teman. Ya, tiap hari. Yang mau ikut TikToknya, beliau nanti belajar cara beliau untuk bercerita di TikTok. Nah, itu beliau latar belakangnya lagi di belakangnya latar belakang kantor ya. Mas Andi, boleh cerita Mas Andi gimana cerita TikToknya gimana? Boleh cerita nih sedikit Mas Andi. Ya, jadi sekalian promosi akunnya. Ya, betul. Jadi tiap hari saya TikTok intinya untuk mendapatkan juga database dengan mudah, itu lewat TikTok bisa Bang. Iya, oke. Karena ya pastinya dari sekian orang yang masuk itu misalnya 100 orang atau 50 orang, pasti ada di antara mereka yang berkomentar. Pasti ada yang mau tanya-tanya soal produk, soal sistem. Ya, di mana di TikTok ini saya lebih fokus untuk penjualan ini tentang AWM Slim ya, sebagai terapi lanjutannya ada Comifera, kemudian ada Bipro-nya, kemudian ada Pitoin. Jadi cara saya presentasi di TikTok itu saya mulai dari terapi awal, pembersihan usus. Kemudian Comifera sebagai terapi lanjutan, kemudian Bipro
Terapi lanjutan dan terapi pelengkap ada vitamin sebagai nutrisi atau superfoodnya. Ya, alhamdulillah banyak yang merespon Bang di TikTok. Oke, luar biasa. Siap. Mantap. Jadi apa yang diceritakan gitu Mas Andi di TikTok? Iya, jadi di TikTok saya memulai dulu soal edukasi tentang kesehatan. Ya, bagaimana supaya masalah-masalah kesehatan di luar sana yang dialami orang itu bisa memaksimalkan dalam arti diperbaiki dulu segala macam kayak ususnya, darahnya, dan pastinya nutrisinya yang harus dipenuhi. Alhamdulillah Bang, di produk-produk kita ini sudah lengkap, sudah kombinasi produk ini, keempat produknya sudah mantap lah untuk pemberian edukasi kepada masyarakat. Iya. Seperti itu. Oke. Mantap ya. Jadi udah ada klien dari TikTok dong nih, Bang? Alhamdulillah selama live 2 hari ini di kantor sudah ada sekitar 30 orang yang berkomentar, yang tanya-tanya, dan saya sudah masukkan di grup. Jadi sudah masuk di jaring semua sekitar 30 orang itu ya. Setiap hari saya akan share dan ada juga yang mau tahu bisnisnya. Kebanyakan dari luar kota Bang. Ada dari Bone, Jeneponto, Sinjai. Iya. Dan mereka antusias untuk ke Makassar juga untuk hadir di kantor tahu bisnisnya. Oke. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ini Bang Andi ini adalah salah satu dan kalau menurut saya pertama nih yang saya tahu yang sudah mulai untuk live di TikTok gitu ya, luar biasa. Bisa mendapatkan bank nama dari berbagai daerah tanpa perlu kemana-mana kan gitu ya Bang Andi. Betul Bang. Ya. Jadi kalau saya lihat tiap hari ini live ya Bang Andi ya. Ya, selama 2 hari ini rutin. 2 hari rutin ya, luar biasa ya. Oke. Ya, upload juga ini tentang video-video di kantor segala macam di profil ya supaya lebih orang tambah yakin Bang. Oke. Baik. Sukses Bang Andi ya buat timnya. Sukses, salam buat teman-teman sana ya. Siap Bang. Terima kasih. Ya. Pak Jun tanya channelnya apa Pak Jun? Channelnya Bang Andi dikasih tahu channel TikToknya. Channelnya APT. Kebetulan juga background saya Abang apoteker. Jadi memang sudah lama mencari produk. Ternyata teman kita Andi Waldi dan kawan-kawan ada produk kesehatannya ya. Jadi APT.Andi. APT.Andi gitu ya. Ya, APT.Andi S-Farm. Farm gitu ya. Ya betul Bang. Bang. Berarti farmasi juga ya selain apoteker? Iya dari farmasi. Luar biasa ya. Pantas ini ngomong kesehatan enak aja gitu ya. Udah ada. Iya masih belajar Bang, juga. Iya. Oke. Kalau sorry, saya mau tanya nih karena saya baru tahu juga nih ternyata apoteker dan farmasi ya. Kalau menurut Bang Andi nih, apa sebenarnya kelebihan daripada produk Pornas dibandingkan produk-produk mungkin yang selama ini Bang Andi udah ketahui lah ya? Iya sih karena selama ini kan saya berkecimpung juga di kimia Bang, di kimia dan faktanya sih di lapangan bukannya pasien-pasien sembuh, malah justru kebanyakan masuk rumah sakit terutama penyakit-penyakit generatif seperti diabetes, hipertensi itu kan biasanya mengkonsumsi obat-obatan kimia seumur hidup itu Bang. Tidak bisa diperbaiki, ya tidak ada perbaikan sel, tidak ada perbaikan pankreas yang kena diabetes. Tentunya alhamdulillah Bang produk-produk kita ini ada perbaikan terutama di usus ada pembersihan usus kemudian peredaran darah kita diperbaiki darah tentunya sel-selnya kita juga diperbaiki karena adanya Bipro Bang. Dan upgrade-nya alhamdulillah sangat bagus-bagus semua dan mudah lah untuk pemberian ke masyarakat. Tentunya harus dibarengi dengan produk-produk ini kalau mengkonsumsi obat-obatan kimia. Karena kan obat kimia bukan untuk tidak ada yang bisa memperbaiki, justru dia hanya mungkin meredakan sakit saja. Tetapi kalau penyakit-penyakit yang kronis atau degeneratif seperti diabetes kan itu harus perbaikan juga dengan pemberi solusi juga untuk obat-obat herbal. Seperti yang kita punya ini. Harus juga dilakukan pemberian ini. Dikombinasi lah. Bukan berarti kita hentikan kimia, akan tetapi dikombinasi dengan herbal. Lambat laun kan kita hentikan kimia Bang. Itu karena sudah ada perbaikan terutama di pankreas yang diabetes karena tidak bisa kan insulin ini kan memproduksi insulin dengan baik kalau pankreasnya rusak, maka itu produk-produk ini yang sangat bagus untuk pemberian itu. Oke. Kalau obat-obatan kan tidak maksimal. Oke. Betul. Mantap luar biasa. Terima kasih ya Bang Andi siap. Sharingnya pada malam hari ini sukses selalu buat Bang Andi dan tim di Makassar ya. Amin. Oke.
Oke. Ya. Baik, kemudian ada pertanyaan rekan-rekan dari M Choi ya. Selamat malam M Choi ya. Untuk lahan tambak 5.000 meter persegi dengan ketinggian air 1 meter dibutuhkan Pornas kuning berapa saset tiap aplikasinya? Ya, M Choi, tadi sesuai dengan info saya bahwa kalau dengan Pornas cair atau yang kuning ya, itu tentu saja sebelum diaplikasikan ingat dicampur dulu dengan 20 liter air sebelum diaplikasikan. Jadi 1 saset 20 liter air ya di ember gitu diaduk dulu, dikasih waktu diaduk dulu sekitar 15 menit gitu ya untuk merangsang aktivasi daripada enzim dan unsur-unsur haranya. Setelah itu baru ditebar di kolam seluas sekitar 250 meter persegi lah. Ya, jadi kira-kira ya Pak M Choi ya. Artinya 250 meter persegi. Jadi kalau sekitar 5.000 berarti dibagi aja 5.000 meter persegi dibagi 250 meter persegi itu berarti sekitar 20 saset sekali aplikasi ya. Jadi 20 saset sekali aplikasi dan disebar begitu saja. Namun jangan khawatir M Choi kalau seandainya kelebihan dosis pun tidak ada masalah. Itu adalah dosis standar ya. Karena ini organik ya. Jadi sekali lagi organik betul-betul 100% organik. Jadi M Choi tidak perlu khawatir terjadinya kelebihan dosis ya karena tidak ada yang namanya kimia sama sekali dalam Pornas ya. Nah itu kurang lebih ya, jadi 250 meter persegi kurang lebih ya. Untuk sekitar 250 satu sasetnya ya. Jadi kalau 5.000 sekitar 20 saset ya. Silakan dicoba nanti ya. Kalau untuk kolam memang akan lebih maksimal jika dengan soil sebenarnya. Karena di soil itu ada mikrobanya. Ya kalau di yang cair itu tidak ada mikrobanya M Choi. Ya dia hanya ada unsur haranya yang banyak ya. Namun ada juga zat pengurai residu kimianya. Jadi zat pengurai residunya itu bagusnya adalah dia bisa mengurai sisa-sisa residu kimia di kolam atau tambak yang merupakan bekas daripada kotoran ikan ya, kotoran ikan atau tambak atau udang atau bekas pakan karena itu kan kimia kan. Nah bekas pakan atau kotoran ikan atau udang itu adalah bahan jadi kimia yang mengganggu daripada pH air gitu ya. Nah, jadi makanya dengan adanya zat pengurai residu kimia itu ada di soil dan juga ada di yang cair, sama-sama ada zat pengurai residu. Tapi kalau yang cair itu tidak ada mikroba premiumnya, M Choi. Yang ada mikroba premiumnya itu hanya di soil. Nah, jadi soil bisa dikasih untuk membantu membunuh bakteri jahat yang ada di kolam. Ya, nah kalau penguraian dua-duanya ada. Tapi kalau di soil itu tidak ada unsur haranya ada di yang cair saja. Nah, jadi unsur hara itu bagusnya apa? Unsur hara itu bagusnya adalah untuk merangsang plankton untuk hidup di kolam. Ya, nah di soil nggak ada planktonnya, tapi ada mikrobanya. Tapi kalau yang cair tidak ada mikroba, tapi ada unsur haranya. Nah, bedanya di situ. Ya, kalau mau maksimal sebenarnya dua-duanya bagusnya, ya. Untuk M Choi ya, silakan ya. Nah, kemudian Pak Denny Cirebon, apa bedanya yang cair dengan yang putih? Nah, kalau yang cair Pak Denny itu adalah untuk masa pertumbuhan atau masa vegetatif ya. Di mana yang masa pertumbuhan itu adalah sejak ditanamnya bibit sampai dengan mulai muncul tunas pertama, Pak. Itu masa pertumbuhan. Ya, itu yang cair, Pak. Nah, perbedaan pentingnya adalah yang cair itu ada ZPT hayati. ZPT hayati itu ada zat perangsang tumbuh hayati. Yang mana ZPT ini diperlukan memang untuk masa pertumbuhan, Pak Denny. Di mana pada masa pertumbuhan tanaman itu membutuhkan sekali untuk kekuatan akar, kekuatan batang, dan juga kekuatan daun di awal. Makanya kenapa di yang cair itu ada ZPT-nya. Cuma memang di yang cair itu tidak ada mikroba premiumnya, Pak Denny. Ya, jadi mikrobanya di yang cair tidak ada, dia digantikan dengan enzim yang berfungsi kayak mikroba. Ya, nah kalau yang serbuk, yang warna putih, nah itu untuk masa pembuahan, Pak Denny. Jadi masa pembuahan itu dari masa mulai muncul tunas pertama, nah itu bisa dikasih yang putih. Sampai panen, itu diberikan yang putih. Nah yang putih itu bedanya dia tidak ada ZPT. Ya, ZPT hayati itu hanya ada di yang kuning. Nah namun di yang putih ada mikroba premium yang tidak ada di yang cair. Jadi artinya yang putih itu ada mikroba premium yang tentu saja bagus untuk menangani yang namanya membunuh bakteri jahat yang ada di sekitar tanaman. Ya, untuk menangkal meningkatkan imunitas tanaman dari bakteri-bakteri jahat ya, karena itu penting pada masa pembuahan, jangan sampai buahnya dimakan hama dan sebagainya. Nah itu Pak Denny ya, semoga bisa menjawab Pak Denny ya. Oke, silakan kalau ada yang belum jelas boleh ditanya ya. Kemudian Bu Nyoman Nurniti ya,
untuk pemberian Pornas cair pada kolam berapa hari sekali. Nah, jadi memang disarankan sih kalau untuk di kolam ya seminggu sekali lah Bu. Ya, seminggu sekali bisa diberikan. Kemudian kalau untuk misalnya diberikan di pakan itu bisa sesering mungkin. Karena ada beberapa testimoni para peternak ya, peternakan ya. Itu mereka bisa seminggu bisa 3 kali karena dosis standar kita sebenarnya kan seminggu sekali diberikan ya di air minumnya ternak gitu ya. Atau di kolam itu seminggu sekali. Nah, namun ada beberapa peternak itu lebih dari seminggu sekali, Bu. Ada yang seminggu 3 kali gitu ya. Nah, ada contoh saya udah sering share satu peternakan ayam potong di daerah Lumajang. Itu punya 11.000 ekor ayam potong ya kan, di mana pakannya itu mahal sekali ya. 11.000 ekor itu kalau pakan itu setiap hari katanya yang bersangkutan nanti keluar biaya pakan 15 juta satu hari gitu ya. Nah, tapi ternyata dengan memberikan Pornas lebih sering ya selama seminggu 3 kali, ternyata ayam potongnya panennya bisa lebih cepat, maju 2 hari gitu dibandingkan normalnya. Ya, yang harusnya dia 2 hari, maju 2 hari gitu. Maksudnya lebih cepat 2 hari maksudnya panen ayam potongnya. Nah, tentu saja dengan maju 2 hari itu peternak bisa untung 30 juta. Ya, jadi artinya tadi kan ingat ya, setiap hari dia harus keluar biaya pakan 15 juta, tapi dengan maju 2 hari berarti dia hemat 30 juta untuk biaya pakan. Ya kan? Nah, tentu saja ini menjadi nilai lebih buat peternak karena walaupun dia bisa kasih Pornasnya jadi lebih sering ya seminggu 3 kali, tapi dengan panen yang lebih cepat itu tentu saja sangat jauh lebih efisien gitu loh. Jadi kita bisa melihat dari sisi itu gitu ya. Jadi mungkin jadi lebih sering ngasihnya tapi hasilnya ke ternak juga jadi lebih bagus. Ya gitu ya Bu Nyoman ya. Kemudian Bu Niketur Rudiati izin bertanya, kalau kulit sensitif misalnya digigit nyamuk jadinya merah-merah, yang mana bisa dikonsumsi? Nah ini Bu Niketur Rudiati, ini pakai Bipro Nanopropolis ya. Oke, silakan itu bisa dipakai dan itu bisa langsung dioleskan di bagian yang gatal. Ya, karena Bipro Nanopropolis itu ada kandungan anti radang, itu yang pertama. Ada anti radangnya, flavonoid ya, dan juga anti bakteri juga, ya kan. Jadi dia bagus untuk luka luar. Ya, beberapa testimoni Bipro Nanopropolis itu bahkan bisa bagus untuk luka bakar, luka keloid, ya kan. Kemudian luka, bekas luka apapun itu cepat sekali. Ya, terus terang saya sejak adanya Bipro Nanopropolis itu nggak pernah pakai betadin, teman-teman. Karena dia fungsinya kayak betadin, ya Bipro Nanopropolis itu. Jadi dia itu adalah antiseptik juga yang sangat kuat sekali, ya Bu Niketur Rudiati, ya. Ya sebenarnya malam ini kita bahasnya pertanian ya, tapi nggak apa-apa, melenceng ke produk medis herbal juga nggak masalah ya. Nah jadi artinya itu bagusnya Bipro Nanopropolis ya Bu Niketur Rudiati. Bisa diteteskan di bawah lidah ya untuk dari dalam. Dan di luka luarnya bisa langsung dioleskan Bu, Bipro Nanopropolisnya. Wah itu bagus banget, cepat sekali ya untuk menyembuhkan luka radang dan sebagainya ya. Oke, kemudian Pak Badri ya, tanam melon hidroponik media air tanpa tanah di greenhouse. Kendalanya pH-nya 9. Bagaimana caranya agar pH netral 6,5 sampai 7? Wah, ini kebalikan nih Pak Badri ya. Biasanya kan orang itu mencari pH-nya tinggi gitu ya. Ini mau menurunkan pH. Kalau menurunkan pH lebih gampang Pak Badri. Ya kan, artinya sebenarnya dengan soil itu bisa Pak Badri. Jadi gini, untuk yang hidroponik itu kan pasti mereka air itu dia tampung dulu dalam satu tangki ya Pak Badri ya. Nah, jadi saran saya adalah di tangkinya itulah diterapi dengan soil dulu sebelum dialirkan ke tanamannya gitu maksudnya. Ya kan, jadi di dalam tangki itu diberikan aja soil. Nah, jadi soil itu dia bukan melulu hanya menaikkan pH, dia tuh sebenarnya menormalkan pH. Jadi artinya kalau keperluannya Pak Badri yang di hidroponik ini otomatis kan dia untuk menurunkan pH karena pH-nya ketinggian 9 gitu ya. Nah, jadi dengan adanya soil dia akan menetralisir, Pak. Jadi dia akan jadi normal lah di range antara 6,5 sampai 7 sekian itu akan berada di antara itu dia. Dengan ada pemberian soil. Nah, itu bisa dilakukan, Pak. Ya, karena kalau cara-cara lain menurunkan pH itu sebenarnya salah satu cara lain adalah sulfur belerang. Sulfur belerang. Coba sulfur belerang ini kan agak bahaya untuk tanaman gitu. Khawatirnya nanti sulfurnya ini mengenai tanaman hidroponiknya jadi malah mati gitu Pak. Jadi saran saya adalah buat penampungan khusus. Jadi air itu jangan langsung dialiri ya, dari sumbernya. Saya nggak tahu sumbernya dari mana kan, nanti Pak Badri boleh tanyakan atau konsultasi lebih dalam. Ya saran saya adalah dari sumber airnya ditampung dulu dalam satu tangki gitu ya. Nah disitulah diterapi
baru setelah diterapi itu baru dikeluarkan untuk menuju ke tanaman sebagai media tanam untuk hidroponiknya. Jadi jangan langsung dialirkan, Pak, diterapi dulu agar pH-nya jadi normal dengan soil. Jadi soil itu bukan hanya naikkan pH loh, Pak, tapi normalkan pH juga bisa. Ya, oke. Terus takarannya, Pak? Takarannya kira-kira berapa, Pak, itu? Karena ya, itu penampungannya itu 3.000 liter. Ya, seperti yang dosis kita normalnya kan 1 kilogram itu kan untuk 100 sampai 200 liter ya, Pak ya. Nah, kalau saran saya sih kalau untuk menormalkan pH itu mungkin tidak perlu terlalu banyak. Jadi mungkin sekitar 1 kilogram itu untuk sekitar ini, Pak, sekitar 500 liter. 1 kilogram 500 liter, Pak. Jadi kalau 3.000 liter berarti kan sekitar 6 kilogram, Pak. Oh. Ya. Nah, itu bisa diterapi dulu di tangkinya, Pak, sebelum dialirkan ke media hidroponiknya. Hidroponik. Ya. Oke, terima kasih Pak Jun. Pak Badri, sukses Pak Badri. Ya. Amin. Ya, saya izin dulu ya Pak Jun. Silakan. Dulu ya, ada keperluan ya. Silakan Pak Daman. Monggo Pak Daman. Sukses Pak Daman. Sukses Pak Daman. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Maksi Padang, nah ini dia. Apakah Pornasoil bisa diaplikasikan di sekitar pohon kakao? Justru sangat bisa, Pak Maksi, ya kan? Karena Pornasoil itu justru adalah untuk membenahi tanah, ya kan? Dan kebetulan untuk masalah kakao, kita udah banyak testimoni nih, Pak Maksi. Nanti silakan cek di YouTube channel atau di Telegram channel kami. Itu testimoni dari daerah Sulawesi Tengah itu luar biasa banyak. Ya, di mana di sana itu yang namanya kakao itu luar biasa, Pak, dengan soil, Pak. Ya, jadi silahkan diaplikasikan di sekitar kakao, ya, di sekelilingnya dikocor, ya itu bagus sekali, Pak Maksi. Ya, sangat bisa, Pak, sangat bisa. Justru karena fungsinya untuk itu, untuk membenahi tanah di sekitar kakao, ya agar tentu saja pH-nya normal dan unsur hara yang tadinya terikat oleh pupuk kimia dan pestisida yang terikat di sekitar lahan itu terbuka, terurai, dan bisa dimanfaatkan lagi oleh pohon kakao. Dan juga secara sekaligus menormalkan pH agar penyakit itu nggak senang hidup di situ. Ya, termasuk hama, jamur, virus, bakteri, itu kan nggak suka dia hidup di tanah yang pH-nya basah, Pak. Ya kan, nah itu tujuannya. Ya, karena kalau tanah pH-nya asam itu jamur, bakteri, virus suka, Pak, di situ. Atau hama, beberapa hama itu suka hidup di situ. Makanya silahkan terapkan soil justru untuk membunuh atau mematikan ya istilahnya tempat hidup yang membuat tempat hidup itu menjadi tidak nyaman untuk penyakit yang tadi saya sudah sebutkan ya. Dengan pH basah itu nggak nyaman, mereka itu akan pergi, bukan membunuh maksud saya, pergi dengan sendirinya ya. Oke, itu Pak Maksi, silakan. Baik teman-teman sekalian ya, ada lagi yang mau memberikan testimoni, monggo silakan. Atau mau bertanya, rekan-rekan sekalian? Ya, oke. Baik, teman-teman sekalian, ya sekali lagi bagi Anda rekan-rekan yang belum bergabung bersama AOM Star Life, pastikan Anda bisa bergabung segera bersama kami. Ya, kami menyediakan paket Pro ya 3,1 juta dan mendapatkan 12 item produk bebas pilih ya. Dan di masa promo di Februari ini Anda mendapatkan tambahan lagi ya 10 item produk Pornas ya. Untuk di masa Februari untuk pembelian, bukan Pro ya, triple Pro maksudnya, 3 Pro maksud saya. Untuk paket Pro itu mendapatkan yang namanya voucher umroh senilai 5 juta rupiah. Ya, jadi Anda bisa mendapatkan voucher umroh senilai 5 juta, jadi Anda nanti bisa berangkat dengan travel rekanan AOM Star Life dan Anda akan mendapatkan potongan 5 juta rupiah ketika membayar biaya untuk keberangkatan umroh ya. Jadi itu teman-teman sekalian, silakan manfaatkan promo di Februari untuk Anda bisa bergabung bersama dengan AOM Star Life ya. Kalau Anda misalnya yang masih ingin nyoba dulu ya, Anda bisa coba di paket standar dengan angka Rp600.000, Anda sudah menjadi mitra AOM Star Life dan Anda mendapatkan harga khusus ya, harga pabrik, dan tentu saja Anda akan mendapatkan yang namanya hak bisnis ya, walaupun masih separuh 50% lah ya. Karena kalau paket Pro itu hak bisnisnya sudah full. Jadi saran saya langsung aja sebenarnya ngambil hak bisnis yang full, yang 3,1 Pro ya. Karena kalau 600.000 itu paketnya separuh gitu ya. Istilahnya itu paket mahasiswa katanya kalau di Tanah Toraja ya. Kalau paket bisnis adalah paket Pro yang 3,1 juta ya. Oke, teman-teman sekalian, sesuai dengan tadi presentasi saya, malam hari ini adalah sebuah project yang sedang lewat di depan mata Anda, project pertanian yang luar biasa, di mana produknya adalah produk pertanian yang tidak pernah ada pupusnya, yang tidak pernah ada masanya, akan dibutuhkan selamanya,
dan memiliki market yang sangat luas. Ya, karena dengan market yang sangat luas, maka produk ini akan terus dibutuhkan. Ya, artinya tanpa ada produk ini pun sebenarnya market kita membutuhkan produk ini gitu loh maksudnya ya. Dan yang luar biasanya adalah hari ini di Indonesia sedang ada masalah. Ya, karena tadi saya sudah sampaikan di presentasi saya bahwa bisnis akan tercipta ketika Anda bisa menyelesaikan masalah ya. Dan ketika bisnis itu bisa menyelesaikan masalah banyak orang, maka Anda kaya raya. Itu kata kuncinya teman-teman sekalian ya. Nah, itulah makanya kenapa proyek pertanian ini adalah sebuah proyek yang luar biasa. Ya, di mana Anda bisa mengejar impian Anda dengan cepat dalam waktu 6 bulan, tapi secara sekaligus Anda itu beramal kepada para petani Indonesia. Ya, kenapa saya bilang beramal? Karena belum Anda sukses pun Anda sudah beramal. Gitu kan? Kenapa? Karena dengan memberikan ilmu kepada mereka. Karena teman-teman sekalian, hari ini kendala terberat kita di Indonesia untuk masalah pertanian adalah masalah mindset. Ya, jadi kita tahu semua bahwa mindset petani kita ini masih mindset yang keliru terhadap pertanian. Ya, petani kita kan selalu berpikir bahwa tanah kita tuh subur kok gitu ya. Mau dikasih apa aja akan terus tumbuh dan seterusnya. Ternyata tidak teman-teman sekalian. Ya, nah ini mindset yang harus kita rubah. Dan demikian juga banyak sekali mindset-mindset yang harus kita benarin terhadap para petani kita di Indonesia. Mari kita mengajak petani kita itu untuk menjadi petani pebisnis. Ya, di mana selama ini banyak petani itu tidak memposisikan diri mereka sebagai petani pebisnis. Ya, di mana mereka hanya menghitung mengenai berapa hasil yang mereka dapatkan, tapi mereka tidak pernah berhitung biaya produksi. Karena sebenarnya keuntungan pertanian itu kan sebenarnya hasil dikurangi biaya produksi. Ya, dengan menggunakan Pornas, kita mengajak mereka untuk menurunkan biaya produksi. Ya, jadi otomatis biaya produksi sudah turun dengan biaya murah, biaya hemat. Apalagi kalau hasil produksinya atau hasil pertaniannya lebih banyak, itu bonus. Ya, maka keuntungan petaninya juga akan lebih maksimal lagi. Nah, ditambah lagi kalau mereka menggunakan secara rutin produk Pornas, maka akan ada cashback. Ya, bisa dapat motor gratis, bisa dapat mobil gratis, bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis, bisa beribadah gratis, bisa beli rumah gratis, ya kan, dan sebagainya. Artinya petani nggak perlu nabung khusus gitu loh, ya kan, untuk membeli semua barang itu tadi. Nggak perlu nyicil untuk mendapatkan semua impiannya. Cukup dengan menggantikan menggunakan Pornas, maka semua impiannya bisa diraih. Ya, itu kata kuncinya teman-teman sekalian.